Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabar pemirsa di hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 ini? Semoga pemirsa ini hari ini semangat gitu ya. Meskipun cuacanya panas, terik seperti itu ya, tapi ini juga tidak menghalangi aktivitas dari pemirsa setia Sultan TV. Senang rasanya loh pemirsa, saya Raudlo Rida kembali membersamai pemirsa di pagi hari ini tentunya di program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah, seperti biasanya lah ya, di Pagi Seru ini kita sudah menyiapkan beberapa berita yang akan kita ulas, yang akan kita bahas secara seru. Dan tentunya namanya juga berita, setiap hari ini selalu ada berita-berita terbaru ter-up to date yang tentunya ini akan asyik kalau semisal kita bahas secara ataupun secara seru dan no kaku-kaku. Nah, ini kita langsung saja nih pemirsa. Di segmen pertama ini kita buka berita pertama dari dunia pendidikan. Wah, ini pasti juga pemirsa sudah melihat informasinya yang berseliweran ya di media sosial. Karena ini ada berita guru honorer di Sulawesi ditangkap karena ini ditahan ya karena katanya menganiaya muridnya seperti itu. Nah, ini dilansir dari beberapa sumber ya ini ada gambarnya saat guru masih dimintai keterangannya. Guru honorer di Konawe Selatan ditangkap karena hukum anak polisi. Dan ini akhirnya dari Persatuan Guru Republik Indonesia ini juga akan terus mengawal. Nah, ini polisi menetapkan guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara sebagai tersangka penganiayaan siswa. Nah, sebelum ditetapkan menjadi tersangka, ini dari beberapa sumber nih ya pemirsa, guru tersebut juga sempat diminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Wow, itu adalah angka yang cukup fantastis kalau kita bandingkan dengan gaji dari seorang guru honorer. Dan tentunya ya ini kan ada gejolak yang timbul dari para rekan-rekan guru yang ada. Nah, guru bernama Supriyani ini awalnya dilaporkan oleh ibu korban bernama Nur Fitriana yang awalnya ibu korban ini melihat ada bekas luka di paha bagian belakang anaknya yang masih duduk di bangku SD pada Kamis 24 April 2024 lalu. Namun seperti itu ya. Jadi kalau April 4 April itu kemungkinan memang korbannya ini masih berusia sekitar 7 tahun, kelas 1 SD. Dan sekarang sudah di Oktober ini sudah berada di kelas 2 SD. Dan ini untuk ibu guru atau ibu honorernya ini yang merupakan Bu Supriyani ini ditangkap pada 16 Oktober yang lalu. Jadi atas dasar hal ini juga akhirnya dari ibu korban ini mengkonfirmasi ke suaminya yang merupakan polisi, yaitu Aibda Wibowo Hashim, soal luka anaknya akibat terjatuh di sawah. Tapi suaminya ini yang merupakan polisi tersebut ini menyatakan bahwa seperti kayaknya anaknya ini nggak pernah jatuh gitu ya. Nah, kemudian ya, akhirnya dari hal itu dilaporkanlah Supriyani ini ke Polsek Baito pada 27 April 2024.
dari Persatuan Guru Republik Indonesia yang berada di Konawe, Sultra Abdul Halimomo ini menyatakan bahwa Supriyani ini membantah melakukan apa yang dituduhkan oleh orang tua murid tersebut. Ini sampai dari Ketua PGRI ini tuh menyatakan bahwa Bu Supriyani ini sampai menangis seperti itu karena benar-benar tidak merasa memukuli anaknya seperti itu ya, ataupun tadi ya anak dari korban tersebut. Dan dari rekan-rekan Bu Supriyani juga menyatakan bahwa Bu Supriyani merupakan sosok yang tenang, sosok yang bijak, dan ragu kalau semisal memang Bu Supriyani benar-benar melakukan hal tersebut. Dan kalaupun ada tindakan ataupun tadi ya hukuman yang diberikan dari rekan-rekan kerjanya pun ini yakin bahwa Bu Supriyani tidak akan sampai berlebihan dan melampaui batas. Nah, jadi usut punya usut sebelum memang akhirnya Bu Supriyani ini ditahan, seperti itu pemirsa, ini sebelumnya sudah ada proses damai yang memang dilakukan dari pihak sekolah kepada orang tua korban. Namun nih katanya nih ya, ini ada permintaan yang diajukan oleh orang tua korban yaitu uang damai sebesar 50 juta. Ini sempat ditepis oleh orang tua korban ketika ini beritanya mencuat akhir-akhir ini. Namun ya pemirsa, ini Ketua PGRI itu dapat meyakinkan bahwa itu tuh benar-benar terjadi seperti itu. Karena katanya juga ada pihak-pihak lain yang turut membantu dan turut hadir ketika proses mediasi berlangsung. Nah ini kalau kita lihat juga ya kasihan loh gitu kan. Bu Supriyani ini merupakan guru honorer selama 16 tahun. Dia juga mempunyai anak, kemudian juga suaminya hanya seorang pedagang biasa. Dan bayangkan untuk mendapatkan 50 juta rupiah itu harus berusaha sampai sejauh mana seperti itu. Nah ini juga akhirnya karena berita ini viral gitu ya pemirsa, dan tadi ya ada indikasi polisi seperti itu, dari pihak kepolisian juga langsung mengklarifikasi bahwa tidak ada hukum yang tebang pilih, dalam artian siapapun itu sama di mata hukum. Jadi bukan karena dia polisi akhirnya diusut. Ya tapi kalau kita melihat juga ini juga perlu benar-benar ditelusuri. Nah, ini kalau ngomong-ngomong tentang pendidikan di Indonesia dan salah satunya adalah masa depan guru yang ada di Indonesia. Sayang sekali memang ini harus benar-benar menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Ada banyak sekali tenaga pendidik di Indonesia yang kehidupannya bahkan tidak layak. Kerjanya benar-benar diminta untuk totalitas, tapi bayarannya seikhlasnya. Kadang tuh aku cukup greget ya dengan statement orang-orang yang berpikir bahwa ya namanya juga guru, mengajarnya ya udah dengan keikhlasan. Ya tapi ya pemirsa tahu lah zaman sekarang ya oke, kita juga tidak menutup kemungkinan rezeki itu akan datang dari mana saja. Tapi menurutku gitu kan, sebagai seorang tenaga pendidik perlu rasanya mendapat apresiasi. Ya salah satunya mendapatkan gaji yang layak. Ada banyak banget pemirsa di media sosial dari curhatan-curhatan guru honorer yang gajinya bahkan sebulan 200.000, 100.000, bahkan itu mandeg gitu. Sebulan itu nggak dibayar, bahkan nanti mungkin dirapel 2 bulan, 3 bulan. Wow, kalau kita lihat jasa seorang guru itu sangat amat banyak bagi negeri kita. Terlebih ya pemirsa, kalau kita lihat juga dari berbagai negara yang maju, guru itu benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah. Kenapa? Ya tentunya ini sebagai pendidik generasi mendatang. Bayangkan gitu kan, saat ini ada banyak sekali, kita juga kan nanti mengharapkan ada bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia untuk mencapai Indonesia emas. Tentunya perlu banget nih generasi emas dan tentunya itu harus dididik. Bayangkan jika akhirnya sekarang masyarakat Indonesia yang tadinya memilih untuk menjadi guru karena merasa upahnya tidak layak akhirnya mundur gitu kan. Ini total ataupun jumlah guru di Indonesia ini akan sedikit sekali. Nah, harapannya nih ya, ini juga karena kemarin baru pelantikan presiden, kemudian juga kabinet baru. Tolong ya Pak ya, ini titip bahwa memang hal krusial yang perlu dibenahi di Indonesia adalah bagaimana mensejahterakan kehidupan guru. Seperti itu, dan aku yakin sih ya kalau semisal gurunya sejahtera seperti itu, tentunya kualitas pendidikan yang diberikan juga akan lebih baik lagi. Jadi jangan cuma membebankan gitu ya PR-PR lain-lain kepada guru, tapi tadi
tidak memberikan balasan yang setimpal. Ya, semoga kita berharap kasus dari Ibu Guru Supriyani ini cepat terselesaikan. Nah, selanjutnya pemirsa, dari berita di Konawe kita akan terbang ke negara Thailand. Nah, siapa nih pemirsa yang suka melihat di media sosial video-video lucu seorang kudanil ya. Mungkin ini ada kudanil kecil gitu yang memang ini diberi nama Modeng. Nah, nanti kita akan lihat ya. Mungkin ada beberapa pemirsa juga yang tahu mukanya atau tahu bentuknya seperti apa tapi nggak tahu namanya. Dan jadi namanya itu Modeng. Dan ini nih kemarin ada berita yang cukup bikin jengkel ya, karena ada turis yang datang ke salah satunya tadi ya kebun binatang tersebut bertemu Modeng, namun malah menembaki Modeng menggunakan ketapel. Nah, ini adalah pelakunya nih ya yang menembakkan ketapel ke tadi salah satunya tempat Modeng berada. Nah, ini dilansir dari Detik Travel pemirsa, Modeng ini membuat kebun binatang terbuka Kaukau kebanjiran pengunjung. Jadi memang ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang ada, yang ingin buru-buru gitu dan juga pengen melihat kegemasan dari kudanil kecil tersebut. Nah, dilansir dari Mirror UK pada Selasa 22 Oktober 2024 lalu, seorang turis Cina nih ya, ini terekam melemparkan sesuatu ke dalam kandang binatang dengan menggunakan ketapel. Dan ya, kalau tadi kita lihat gambarnya, dua orang temannya itu bukannya menasehati gitu ya, malah tertawa gitu, jadi tertawa bersama. Nah, ini peristiwa ini sebenarnya disaksikan oleh turis lokal juga, yaitu adalah Pacarida yang merupakan warga Thailand yang sedang mengunjungi kebun binatang hari itu. Nah, dia awalnya itu datang untuk merekam Modeng, tapi ketika melihat turisnya hadir dan tadi menembakkan ketapel, ia merasa geram seperti itu. Kalau ada yang nanya kenapa nggak langsung ditegur aja, yang pertama katanya tuh kendala bahasa ya, tentunya ya tadi turisnya yang melakukan menembaki ketapel ke kandang yang Modeng itu berasal dari Cina, dan yang tadi pelapornya juga dari Thailand gitu, jadi ada kesulitan bahasa dan takut juga gitu, ibaratnya 1 lawan 3 takutnya malah dia yang terluka. Atas dasar ini, memang jalan satu-satunya yang sekarang dilakukan adalah memvideo dan memviralkan. Atas tindakan ini, akhirnya dari kebun binatang Thailand tersebut telah berusaha untuk menginformasikan kepada agen travelnya dan tadi memberikan tindakan disiplin kepada turis yang tadi melakukan hal tidak baik tersebut. Dan ini berbicara tentang Modeng, nih ini pemirsa pasti suka lihat nih. Ini jadi ibaratnya gemes-gemes gitu. Jadi banyak banget komentar-komentar netizen tuh yang melihat Modeng ini gemas sekali gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat juga sebelumnya kebun binatang tersebut itu biasanya hanya didatangi sekitar 700 sampai 800 orang saja gitu kan. Nah, tapi ini tuh setelah viralnya Modeng ini bahkan sampai menginjak angka yang cukup fantastis, yaitu 10.000 orang mengunjungi kebun binatang tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi dari perilaku turis yang tadi menembaki batu menggunakan ketapel ke dalam kandang binatang yang ada di kebun binatang, itu merupakan hal yang tidak baik. Ingat loh, ibaratnya gini sih ya, kalau aku mikirnya kayak kita aja gak mau kan diusik dan diganggu. Harusnya kita juga bisa memosisikan hal tersebut, baik kepada orang lain ataupun makhluk yang lain ya, salah satunya adalah binatang. Jangan mentang-mentang binatang itu gak bisa ngomong, akhirnya bisa melakukan hal sesukanya. Tentunya ini kita kan dikasih akal gitu ya, kita dapat berbuat baik kepada makhluk apapun seperti itu. Nah pemirsa, 2 berita tadi membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Masih ada berita lain yang akan kita ulas di segmen selanjutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya,
politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.